Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah. Malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dengan ringan ke tempat ini. Syukur. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat ini dari alam jahiliyatil jahla ila nuril Islam. Akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang terakhir yang kita baca dalam atau pada bab ziarah atau mengunjungi orang-orang yang baik, duduk bersama orang-orang yang baik dalam satu majlis dan bergaul dengan orang-orang yang baik dari golongan orang-orang yang beriman. Hadis yang terakhir yang kita baca adalah hadis dari Abi Musa al-Asy'ari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahabba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seseorang itu adalah nanti akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Ada seorang kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seseorang itu mencintai satu kaum, akan tetapi dia tidak pernah bertemu dengan kaum itu. Qala, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Jadi seseorang nanti akan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat. Kemudian ada hadis Anas, yang berikutnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Arabiyan. Anas ini menceritakan ada seorang Badui, jadi orang yang tinggal di luar kota atau orang yang tinggal di pergunungan, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, mata sa'ah, wahai Nabi, kapan akan terjadi hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban dengan bertanya, ma a'dadta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapinya? Qala hubbullahi wa rasulih, yang aku persiapkan adalah cinta Allah dan cinta Rasulnya. Qala anta ma'a man ahbabta, kamu nanti akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu Muslim.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, di dalam riwayat yang lain, ma a'tadtu laha min katsiri shaumin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Madza a'datta laha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang Badui ini mengatakan, "Ma a'dattu laha min katsiri shaumin." Saya tidak mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu dengan banyak puasa. Wala salatin, demikian juga tidak banyak salat. Wala shadaqatin, dan juga tidak banyak sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi yang aku persiapkan untuk menghadapi hari kiamat adalah aku ini adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Kemudian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Hada hadisun azimun jiddan. Jadi hadis ini adalah sangat agung sekali, yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwa orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya, maka nanti pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dicintainya. Dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ini juga ada satu pelajaran yang sangat berharga, yaitu tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Di dalam riwayat ini, orang Arabi yang bertanya, jadi orang Badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, ada seorang yang datang dari jauh, bayadhi thiyabihi wa sawadi sya'rihi, la yura minhu atharus safar. Jadi yang datang adalah orang yang berpakaian putih bersih, rambutnya hitam, tidak sedikit pun terlihat tanda-tanda bahwa dia sedang melakukan perjalanan jauh. Summa jalasa, kemudian dia berduduk amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di persis di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat sampai lututnya itu menyentuh lututnya Nabi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya dan dia bertanya. Yang pertama dia tanyakan adalah, mal Islam, apakah Islam ini? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Islam itu ya rukun Islam ini. Kemudian dia bertanya tentang mal iman, apakah yang dimaksud dengan iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, rukun iman itu. Ketika ditanya kapan akan terjadi hari kiamat, Rasulullah ketika itu mengatakan, mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Orang yang ditanya dan yang bertanya sama saja tidak mengetahui. Jadi yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW, orang itu bertanya lagi, ma amaratuha, kalau begitu apa tanda-tandanya? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tanda-tandanya ada dua. Idza ra'aita ru'a asyat atau ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kalau kamu sudah melihat nanti para penggembala kambing itu berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian wa idza ra'aita, dan kamu juga akan melihat antalidal amatu rabbataha. Kamu akan melihat nanti seorang budak melahirkan anak tuannya. Jadi dua tanda-tanda ini banyak ditafsirkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah ditafsirkan bahwa ya orang-orang
di akhir zaman ini akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sementara di samping kanan dan kirinya aja banyak orang-orang yang masih kelaparan. Dia meninggikan bangunan hanya sekedar untuk berbangga-bangga di hadapan yang lain. Kemudian yang kedua ditafsirkan bahwa antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak melahirkan anak tuannya. Ini menunjukkan kasratus zina, terjadinya banyak perzinahan di mana-mana. Kemudian ada lagi yang menafsirkan kasratu uquqil walidaini, banyaknya terjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, apabila itu terjadi maka terjadilah hari kiamat. Maksudnya dari hari kiamat di sini hari kiamat kecil. Kemudian orang itu bertanya lagi, mal ihsan, apakah yang dimaksud dengan ihsan? Rasulullah SAW menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Akan tetapi kamu tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Dialah yang melihat kamu. Nah, kemudian orang yang bertanya ini pergi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Para sahabat mengatakan, kami tidak mengetahui. Allah wa rasuluhu alam, yang mengetahui Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itulah Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi di sini ada pertanyaan mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah dengan tegas mengatakan, mal mas'ulu a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak mengetahui. Nah, dalam riwayat yang ini Rasulullah ditanya oleh orang Badui dia. Rasulullah pun balik bertanya, ma a'tadtalaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Maksudnya di sini adalah kiamat kecil. Kiamat kecil itulah kematian, termasuk kiamat kecil. Yang terjadi di alam sekarang inilah terjadi kiamat kecil. Tanda-tandanya sudah banyak sekali. Sebagaimana Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan, la taqumu sa'ata yusiru fikumul azizal. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak terjadi, pada saat itulah terjadinya gempa di mana-mana. Di dalam riwayat yang lain, la taqumu sa'ata yusiru fikum zina. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tersebar di kalangan kalianlah perbuatan zina. Apakah sekarang tersebar? Tersebar, bahkan di lokalisasi. Kebatilan di lokalisasi. Dan banyak lagi yang lain. Kemudian juga kematian yang datang tiba-tiba. Ini juga hari kiamat kecil yang perlu diwaspadai. Sedangkan hari kiamat besar memiliki tanda-tanda yang telah disebutkan. Di antaranya adalah turunnya atau munculnya Dajjal. Kemudian turunnya Isa alaihissalam. Munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian dabatun tatakallamat, munculnya binatang melata, binatang yang besar yang bisa bicara dengan manusia. Matahari terbit dari sebelah barat, munculnya api dari jazirah Arab. Ada sekitar 6 tanda-tanda hari kiamat besar. Apabila itu sudah datang, maka sudah dekatlah hari kiamat besar itu. Dan perlu dicatat lagi, sabda Rasulullah SAW adalah, la taqumus sa'ah illa ala syarari khalqillahi ala wajhil ard. Tidak akan terjadi hari kiamat, maksudnya kiamat besar, kecuali di muka bumi ini ada orang-orang yang jelek. Tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang memiliki keimanan nanti akan dikirimkan angin dari Allah Subhanahu wa taala mencabut roh-roh mereka.
Jadi orang-orang yang beriman tidak merasakan terjadinya hari kiamat kubro, hari kiamat besar itu. Karena itulah kata Rasulullah, yang perlu kalian persiapkan adalah kiamat kecil menghadapi kematian. Kalau seseorang sudah sukses di dalam menghadapi kematian, yaitu dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini pertanda baik bagi dia. Tapi kalimat ini tidak mampu diucapkan, pertanda jelek bagi dia. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan bahwa seseorang nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang dicintainya. Karena itulah pada hadis sebelumnya disebutkan bahwa hendaklah kita memperbanyak pergaulan kita dengan orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang yang baik dari kalangan orang-orang yang beriman. Karena nanti satu sama lain akan saling memberikan syafaat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adinun kama'adinil zahabi wal fiddati. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "An-nasu ma'adin." Manusia itu seperti ma'adin tambang. Kama'adiniz zahab, seperti tambang emas, wal fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Jadi orang yang terbaik di zaman jahiliyah juga terbaik di dalam Islam. Idza faqihu, syaratnya adalah idza faqihu, apabila dia faqih, paham terhadap Islam. Di zaman jahiliyah dia adalah orang pilihan, ketika dia masuk Islam menjadi orang pilihan juga. Abu Bakar As-Siddiq zaman jahiliyah adalah tokoh yang sudah dikenal dengan kejujurannya. Umar bin Khattab juga seorang tokoh di zaman jahiliyah. Demikian juga Abu Sufyan seorang tokoh. Khalid bin Walid juga sebelum masuk Islam sudah menjadi panglima perang. Demikian juga yang lain-lain. Pada saat mereka masuk Islam pun mereka mendapatkan kedudukan di dalam Islam. Syaratnya di situ adalah idza faqihu, kalau dia faqih, kalau dia paham terhadap Islam ini dan mengamalkan. Wal arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Jadi ruh-ruh manusia atau manusia itu sendiri adalah tentara-tentara yang senantiasa berkeliling. Siapa yang saling mengenal satu dengan yang lain, maka dia akan i'talafa. I'talafa itu akan berkasih sayang. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kalau tidak saling mengenal, maka dia akan berpisah. Tidak akan mungkin dia bersatu. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin wa fi riwayatil Bukhari qaulu al-arwah ila akhir min riwayat Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini juga azimun jiddan. Jadi menjelaskan tentang perlunya kita ini bergaul dengan orang-orang pilihan. Jadi orang-orang baik. Pada hadis sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bergaul dengan orang-orang yang baik diibaratkan berada di dekat orang yang jual minyak wangi. Kalau dia tidak membeli, dia sudah mendapatkan baunya. Bergaul dengan orang-orang yang jelek, maka diibaratkan seperti orang yang berada di dekat pandai besi. Kalau dia tidak kecipratan apinya, dia akan mendapatkan kotoran-kotoran besi itu. Pada hadis sebelumnya juga dijelaskan bahwa jangan sampai orang-orang yang memakan makananmu adalah kecuali mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai juga kalian mencari teman kecuali orang-orang yang baik di kalangan kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita sisakan waktu masih panjang. Kita berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya jawab. Karena hadis yang berikutnya inilah hadis yang sangat panjang. Hadisnya Uwais bin Amir Al-Qarni, yaitu seorang tabi'in
yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya sangat panjang. Baik, kita masih sisakan waktu kurang lebih 20 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Saya pernah membaca sebuah hadis. Idza wusidal amru ila ghairihi fangtadiru sa'ah. Apakah ada hubungannya hadis tersebut dengan kepemimpinan? Hadis tersebut masuk tanda-tanda hari kiamat kubro atau sugro? Itu saja Ustaz. Ya. Hadis tadi sahih. Ini dimasukkan oleh para ulama kita dalam kitab Asyratus Sa'ah. Ya, sudah pernah kita bahas 2 kali tamat lewat mimbar ini dan sekali tamat di pengajian ibu-ibu yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Wabili, seorang pengajar di Universitas Islam Riyadh ya, di Arab Saudi. Beliau membawakan hadis ini menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat sugro, tentang kiamat kecil. Idza usidal amru ila ghairi fantadhiris sa'ah. Apabila urusan itu sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, tunggulah kiamat itu. Jadi kiamat itu adalah al-fasad, kehancuran. Jadi akan kehancuran terjadi, entah itu di satu negeri atau mungkin satu masyarakat ya. Apabila diserahkan urusan-urusan yang bukan orang yang ahli dalam masalahnya, maka akan terjadi kekacauan, terjadi fitnah di mana-mana. Ini termasuk tanda-tanda kiamat sugro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya masalah mengazankan anak yang baru lahir itu sunnah atau gimana? Terima kasih. Mengazankan anak yang baru lahir. Ya. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maulud Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadis itu hadisun hasan, hadisnya adalah derajatnya hasan. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'adzinu, jadi mengazani Hasan wal Husain. Ini adalah masyru'ah, disyariatkan ya. Berdasarkan pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang mengatakan bahwa hadis ini derajatnya hasan. Baik. Pak Tamrin juga mau tanya nanti Ustaz. Iya. Terima kasih. Pak yang lain silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, dalam penjelasan Ustaz tadi bahwa seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Ketika seseorang mencintai di dunia ini bukan orang non-muslim, kemudian karena kebaikannya kemudian kita berkasih sayang dalam hal keduniaan, kemudian apakah nanti dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintai itu Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, dalam penjelasan tadi itu bahwa hadis Aisyah tadi bahwa roh yang tidak baik dengan roh yang baik dengan roh yang tidak baik akan saling bertolak belakang gitu loh. Ketika nanti yang dibangkitkan itu roh atau jasad Ustaz? Terima kasih. Iya. Baik. Yang pertama tentang cinta mencintai itu ya. Kan disebutkan dalam sebuah hadis, sab'atun yudhillumullahu yawma la dhilli illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Salah satunya adalah seorang yang saling mencintai satu dengan lain karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ada orang yang mencintai seseorang yang non muslim ya, dia mencintai karena harta atau masalah duniawi ya, ini sudah menyalahi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang itu adalah menyemusuhi misalnya. Kita boleh berbuat baik kepadanya, tapi kalau sudah mencintai, maka di sini bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berlaku adil kepada mereka-mereka yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, tidak mengusir kalian dalam agama kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang berlaku adil.
Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahu may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Pada ayat yang berikutnya dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk berwala, loyal kepadanya dia. Pada orang-orang yang memusuhi kalian dan yang berusaha untuk mengeluarkan kalian, kalau ada kesempatan kalian akan diusirnya. Siapa yang melakukan wala kepadanya, mencintainya, maka termasuk orang-orang yang zalim. Jadi perlu diperhatikan sekali ayat ini, bahwa ketika ada orang yang memiliki niat mencintai saudaranya yang non muslim, maka hendaklah betul-betul memperhatikan ayat ini, karena dia nanti akan termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah nanti dia akan dibangkitkan sama orang itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'ala man ahabba ilaih. Disebutkan lagi dalam surah Al-Ahzab ya, bahwa mereka nanti orang-orang yang menyembah berhala, nanti berhala itu akan dihadirkan nanti pada hari kiamat. Silakan kalian sekarang minta tolong kepadanya. Silakan kalian minta tolong kepadanya sekarang, karena dulu kan kalian menyembahnya. Tidak, Allah akan berbicara seperti itu. Demikian juga pemimpin-pemimpin kaum kafirin yang mereka ini menganjurkan untuk mengikutinya. Tetapi pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkarinya. Syaitan sendiri, syaitan saja dia. Disebutkan dalam surah Al-Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala asy-syaitanu lil-insani kfur, falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika syaitan itu berkata kepada manusia, ingkarlah kamu, kafirlah kamu. Kemudian manusia itu ingkar, kafir. Syaitan mengatakan apa? Inni bari'un mink, saya berlepas diri dari kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku hanya takut kepada Allah seluruh sekalian alam. Ini syaitan mengatakan seperti itu. Jadi pada saat dia berhasil menggelincirkan manusia, tinggalkan, cari lagi yang lain, begitu seterusnya. Jadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ketika nanti mereka dibangkitkan pada hari kiamat, di dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah sudah mengambil perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Supaya nanti pada hari kiamat mereka mengatakan, kami tidak mengenal Tuhan. Baik, perlu diwaspadai seperti yang tadi, bergaul dengan siapa saja boleh, akan tetapi urusan wala, saling loyal satu dengan yang lain, atau pemimpin yang non muslim, maka kita dilarang untuk berwala kepadanya. Kemudian yang kedua, roh ya, yang kenapa? Yang baik ya. Yang dibangkitkan itu ruh ataukah yang jasad? Dibangkitkan itu ruh atau jasad? Saya tanya. Yang dibangkitkan ruh apa jasad? Saya bertanya kepada yang penanya. Menurut antum yang dibangkitkan apa? Ruh apa jasad? Dua-duanya. Jasad dulu kemudian. Jasad dan ruh. Sudah tahu jawabannya kan? Sebagaimana pertanyaan ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Ini yang Isra itu ruhnya saja, apa jasadnya saja? Disebutkan dalam Al-Quran kata-kata abd. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dalam surah Al-Baqarah, jika kalian ragu-ragu terhadap hamba kami, abdun di situ adalah ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Juga kata abdun, jadi ruhan wa jasadan. Demikian juga nanti pada hari kiamat yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dan jasad. Baik. Yang lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin mengulangi yaitu masalah atau pertanyaan yang disampaikan oleh seorang jamaah pada setelah pengajian setelah subuh tadi pagi, yaitu mengenai kejadian di masjid kita pada hari Jumat kemarin, yang mana seorang khatib yang mengimami sholat Jumat nyata terdapat kesalahan bacaan dan akhirnya pindah ke surat lain. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, karena masjid kita ini sangat besar dan terkenal, bagaimana kalau kita mengusulkan bahwa kalau untuk sholat Jumat itu imam itu disediakan oleh mujahidin aja. Jadi kita tahu bahwa seorang khatib meskipun pintar berceramah, tapi insya Allah masalah bacaan Al-Quran banyak yang kurang tepat atau tidak sempurna bacaannya. Jadi sekali lagi kami mengusulkan mungkin kepada takmir juga, apabila sholat Jumat itu imamnya disediakan dari mujahidin aja, jadi tidak semua khatib bisa mengimami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi pagi masuk radio enggak ya? Sekarang ini masuk radio. Mudah-mudahan semuanya mendengar ya. Jadi masjid kita masjid besar ya. Jadi khotibnya juga harus profesional. Kita sampaikan tadi pagi bahwa khotib itu enggak perlu banyak-banyak. Jadi khotib itu seperti yang kita jelaskan tadi, ada yang faknya misalnya tafsir, ada yang faknya hadis, ada yang faknya sirah, ada yang faknya fikih, ada yang masalah tauhid, ada yang masalah akhlak dan thaqafah Islamiyah. 7 cukup. Thaqafah Islam ini banyak cakupannya. Sebagaimana di Mekah dan Madinah dia. Jadi khutibnya enggak banyak-banyak. Jadi sehingga misalnya Jumat keberapa dia sudah tahu, oh lanjutan khutbahnya nanti ini. Jadi ada satu rujukan kitab yang diinikan. Jadi sehingga tidak semua orang berhak menjadi khatib ini, karena khatib ini beda dengan ceramah. Jadi khutbah Jumat beda dengan ceramah. Jadi betul-betul harus selektif. Ini juga masukan kepada para pengurus nanti di sini. Jadi sehingga ketika menyusun khatib itu carilah khatib yang betul-betul kompatibel. Bacaannya juga bagus, khutbah juga bagus, dan juga tidak panjang khutbahnya. Ada yang khutbah panjang sekali dia, ngantuk semuanya dia. Jadi para jamaah berhak untuk menegur. Setelah selesai, Pak, tolong khutbahnya jangan panjang-panjang. Kan sudah ada di sini, sudah kita sediakan. Khutbah paling panjang itu 30 menit itu sudah panjang sekali itu. Itu dengan sholat. Karena Jumat ini beda dengan ceramah-ceramah biasa gitu ya. Jadi karena Jumatnya adalah merupakan Idul Usbu, jadi tempat berkumpulnya orang Islam setiap pekan. Dan juga mereka datang untuk mendengarkan mau'izah yang benar. Khatib itu akan cacat manakala pada saat dia melakukan khutbahnya bagus, kemudian ketika baca Quran, bacaannya tajwidnya juga enggak ini, hilang semua yang bagus tadi gitu ya. Yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi kejadian seperti itu. Dan juga beberapa tahun yang lalu kita juga sempat menyeleksi khatib-khatib ya. Sudah kita hilangkan khatib-khatib kita, sekarang saya lihat daftarnya masuk lagi. Wah, ini khatibnya masuk lagi yang dulu. Jadi tidak hanya sekedar menyandang profesor, doktor dan lain sebagainya, tapi kita melihat berlatar belakang syar'i atau tidak dia. Jadi latar belakang pendidikan itu sangat mempengaruhi sekali dia. Tidak hanya sekedar orang pandai berbicara. Khatib itu bukan masalah pandai berbicara dan tidak. Mampu nggak dia menyampaikan kemudian dengan dalil-dalil yang syar'i, kemudian juga bacaannya bagus dalam melaksanakan ketika sholat Jumat. Sebenarnya khatib itulah imam. Al-khatib wal imam. Yang khutbah itu yang jadi imam. Khatib yang faqih itu adalah khatib yang khutbahnya singkat, sholatnya panjang. Kalau khutbahnya panjang, sholatnya ringkas dia.
Jadi tidak khutbahnya panjang, kemudian juga sholatnya panjang dia. Nah, dulu pernah ada seorang khatib yang panjang sekali, sehingga ketika kami mengimami, kami hanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Karena saking panjangnya, sampai ada yang nabrak apa dulu? Nabrak kaca dulu itu. Itu kan kejadian. Ini ada lagi kita mendengarkan laporan bahwa ada yang panjang sekali khutbahnya. Ya kalau ceramah silakan panjang-panjang, tapi kalau khutbah jadi singkat padat gitu ya. Dan juga nanti bisa kita sampaikan, dan juga para jamaah juga berhak untuk menyampaikan kepada pengurus supaya selektif mencari khatib, karena masjid kita ini adalah masjid besar yang sudah terkenal, dan supaya jamaahnya nanti tidak bingung, nggak usah sholat di situ, jangan-jangan khatibnya nggak bisa baca lagi nanti. Juga kita khawatirkan yang seperti itu ya. Baik, nanti kita sampaikan juga, ini merupakan usulan ya, supaya betul-betul terjaga jadi kewibawaan masjid kita ini. Demikian juga ada lagi yaitu masalah muazzin juga ya. Muazzin juga kita perlu memperhatikan. Muazzin siapa yang berhak untuk azan, siapa yang tidak berhak untuk azan dia. Lafaznya juga makharij hurufnya juga. Masjid besar seperti ini muazzinnya hanya beberapa orang saja yang berhak untuk azan. Jadi sehingga banyak mengatakan kok muazzinnya seperti itu. Mengucapkan sin dengan shin. Asyhadu an. Gimana artinya asyhadu itu apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah. Enggak ada artinya ini. Kalau asadu, apalagi kalau dia baca asadu, udah baca haknya. Asadu itu kan asad, singa artinya nanti. Jadi tidak sembarangan ketika azan itu harus betul makhraj hurufnya juga harus benar. Jadi sebelum diterjunkan azan perlu ditatar terlebih dahulu. Jadi sehingga azannya ini betul-betul baik gitu ya. Jadi saya mengatakan masa sih nggak ada di situ guru tajwidnya, kok yang azan sembarangan ya? Ya kan masjid mujahidinnya kan masjid yang muazzinnya sembarangan saja gitu ya. Hanya beberapa orang saja yang sebenarnya berhak untuk azan, tapi ya itulah mungkin ini sebagai usulan kita dan sekaligus kritikan kita nanti kepada para pengurus supaya memperhatikan masalah-masalah ini, karena ini masalah ibadah deh. Baik, saya rasa cukup untuk kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.